Dan terjadi lagi, polisi tembak mati rekan sesama polisi. Kali ini kejadiannya di Rusun Polri Cikias Bogor. Ya, ini korban dan pelaku sama-sama anggota Densus 88 anti teror. Rilis sementara polisi, kejadian ini merupakan kelalaian yang tidak disengaja. Namun keluarga berpendapat lain. Yuk kita bahas dalam diskusi. Duka menyelimuti rumah mendiang Bribda Ignatius Dwi Frisco di Kecamatan Tanah Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat. Keluarga dan rekan sesama polisi mengiringi pemakaman almarhum yang dilakukan secara militer. Jasad Bribda Ignatius dikembalikan ke keluarga dengan kondisi luka tembak di bagian leher. Meninggalnya Bribda Ignatius menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Dari awal kejadian kami meminta keterangan anak kami ini sakit apa dan kejadiannya bagaimana, kenapa, kami juga sampai sebelum kami datang ke rumah sakit belum kami dapat berita yang jelas. Nah, ini yang membuat kami merasa janggal. Sejak awal polisi menyatakan bahwa penembakan ini adalah kelalaian dua rekan korban, yakni sesama anggota Brimob, Bribda IMS dan Bribka IG dinyatakan sebagai tersangka. Pertanyaannya kemudian bagaimana kronologis kejadian sampai penembakan ini dinyatakan sebagai kelalaian? Ini penjelasan dari polisi. Tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AY, dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan saksi AY, tersangka IM memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada dua orang saksi tersebut ke dalam tasnya dan sambil memasukkan magazin ke dalam tas. Itu kronologi sebelum terjadinya penembakan. Nah, beberapa jam kemudian terjadilah peristiwa penembakannya. Korban ID memasuki kamar saksi AN dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher. Korban ID terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Setelah itu terlihat pada rekaman CCTV, saksi AN dan saksi AY keluar dari TKP pada pukul 01:43:01 detik. Selain kelalaian, polisi juga menyatakan adanya pelanggaran kepemilikan senjata api tanpa hak. Dengan hasil, gelar perkara menetapkan dua terduga pelanggar atas nama Bribda IM dan Bribka IG melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan dilaksanakan patsus atau penempatan khusus di ruang sel patsus Biro Propos di Propam Polri, serta proses penyidikan tindak pidana oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat tetap dilaksanakan. Ada kelalaian, ada kepemilikan senjata api tanpa hak, dan di kronologis tadi polisi menyatakan bahwa tersangka mengkonsumsi miras di Rusun Polri.
kelalaian bisa saja terjadi ya. Hanya saja logika kita, logika umum itu melihat bahwa senjata api itu ketika dimasukkan, diamankan itu dalam kondisi terkunci. Gitu. Artinya ketika dikeluarkan ya dalam kondisi terkunci dan tidak bisa ditembakkan. Gitu. Kalau kemudian tiba-tiba meletus itu juga akan memunculkan pertanyaan, apalagi kalau mendengar pernyataan dari dokter yang mengotopsi bahwa peluru yang keluar dan menghilangkan nyawa rekannya ini berada tepat di masuk dari belakang telinga kanan keluar di belakang telinga kiri. Artinya kan ada dalam posisi apa korban itu tertembak gitu. Apakah dalam posisi duduk atau dalam posisi berdiri gitu. Arah tembakannya pun juga bisa dilihat dari otopsi seperti itu. Makanya kalau ini tidak dijelaskan dengan detail, akhirnya akan memunculkan asumsi-asumsi kemana-mana bahwa kepolisian sedang menutup-nutupi kejadian yang menghilangkan nyawa anggotanya gitu. Kompolnas meminta polisi untuk transparan menangani tuntas kasus ini, termasuk melibatkan pihak keluarga korban. Kami dari Kompolnas mendorong adanya transparansi. Salah satu bentuk transparansi adalah dengan mengundang keluarga korban atau yang mewakili untuk menghadiri gelar perkara. Sehingga nanti keluarga korban ini bisa tahu persis duduk masalahnya apa, kemudian peristiwa yang terjadi bagaimana, berangkat dari fakta lapangan yang dikumpulkan oleh penyidik. Kasus polisi tembak mati sesama polisi ini mengingatkan kita pada kasus kematian Brigadir Yosua yang awalnya disebut-sebut pertengkaran antar ajudan, lalu menjadi kasus pembunuhan berencana dan meluas ke perintangan penyidikan yang melibatkan aparat lain. Nama institusi Polri kembali dipertaruhkan dalam pengusutan kasus di internalnya. Saya David Rizal, terima kasih sudah diskusi.